Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan momentum sudut benda tegar. Untuk bergerak benda titik atau partikel, kita telah mendeskripsikan momentum sebagai percepatan massa atau inersial dengan kecepatan P sama dengan mv. Pada gerak rotasi benda tegar, kita akan mendeskripsikan besaran yang sejenis yang kita sebut sebagai sudut momentum. Momentum sudut adalah kelanjutan antara momen inersia dengan kecepatan sudut atau L sama dengan shadow 61.1 dengan L adalah sudut momentum. Tampak bahwa tersebut persamaan 61.1 tetap aman dengan bentuk persamaan momentum linier. Jika terdapat sejumlah benda dengan momentum sudut masing-masing L1, L2, L3 dengan seterusnya, berapakah momentum sudut total benda? Momentum sudut total diperoleh dari penjumlahan momentum sudut masing-masing benda. Perjanjian arah A. Jika rotasi benda berlawanan arah putaran jarum jam, maka momentum sudut diberi harga positif. B. Jika memutar benda searah putaran jarum jam, maka momentum sudut diberi harga negatif. Dengan perhitungan perjanjian ke arah tersebut, maka momentum sudut total adalah L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3. Hubungan antara momentum sudut dan momentum gaya. Pada terjemahan gerak, kita sudah mempelajari bahwa gaya yang bekerja pada benda sama dengan laju perubahan momentum linier benda. Yang ini rumusnya, adakah rumus berupa dengan gerak? Jawabnya memang gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan sama laju perubahan momentum sudut benda atau 61.3. Hubungan antara momentum sudut dan momentum linier. Seperti halnya gaya yang memiliki hubungan dengan momen, sudut momentum juga memiliki hubungan dengan gaya momentum linier. Untuk benda titik yang bergerak pada momentum jauh dari sumbu rotasi, maka besarnya momentum sudut yang terpenuhi. Dengan theta garis miring adalah sudut antara faktor jari-jari dan momentum. Untuk menentukan sudut theta, kita harus gambar ulang faktor P dan faktor R, sehingga pangkal kedua faktor tersebut berimit sudut adalah sudut yang dibentuk oleh pangkal kedua faktor momentum. Untuk menentukan sudut, kita harus gambar ulang faktor dan oleh pangkal kedua faktor. Benda memiliki momentum linier P dan bergerak dalam jarak R pada sumbu rotasi, menghasilkan momentum sudut yang memenuhi persamaan. Pengertian hukum kekal momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut merupakan analogi dari sebuah hukum kekekalan momentum linier. Jika dilihat kembali, hukum Newton 2 untuk bergerak translasi akan berlaku hubungan yang serupa dengan hukum kekal momentum. Hukum kekekalan momentum sudut adalah hukum yang menyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah menghasilkan sebuah yang sama atau tetap. Bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa
besaran momentum sudut merupakan besaran yang memiliki sifat yang kekal. Hal ini menjadikan hukum kekekalan momentum sudut menjadi sangat penting dalam ilmu fisika. Dikutip dalam sebuah asas-asas fisika yang diterbitkan oleh Yudhistira Galilei Indonesia, berikut bunyi dari hukum kekekalan momentum sudut. Jika jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sistem itu konstan. Hukum ini juga diartikan sebagai suatu momentum sudut total pada benda yang berotasi, akan tetapi konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama. Rumus hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut memiliki bunyi tertentu, yang mana bunyinya diturunkan menjadi model matematis. Model matematis ini dikenal dengan sebagai rumus hukum kekekalan momentum sudut. Mengutip dari buku kumpulan rumus terlengkap Matematika Fisika Kimia, Kapster 2 memiliki karya Wahyu Utara. Kekekalan momentum sudut bisa dihitung menggunakan rumus L1 sama dengan L2. Keterangan: L besaran momentum sudut, I besaran momentum inersia dari benda yang berputar, W kecepatan sudut. Simbol I1 dan W1 berturut-turut menunjukkan momen inersia dan kecepatan sudut terdapat sumbu putarannya pada saat awal, sedangkan L2 dan W2 berturut-turut menunjukkan momen inersia dan kecepatan sudut terhadap sumbu putaran pada proses terakhir. Contoh soal: seorang atlet senam lantai memiliki momen inersia 4 kg M2 ketika kedua lengannya terletak dan 2 kg M2 ketika merapat ke tubuhnya. Pada saat dengan tertentang, atlet tersebut berputar dengan kelajuan putaran 3 putaran. Setelah itu ia merupakan tangan ke tubuhnya. Tentukan laju putaran atlet senam lantai tersebut ketika dua lengannya merapat. Slide yang ke-10, inilah jawabannya. Diketahui momen inersia ketika lengan terlentang, yaitu dalam kurung L1 sama dengan 4 kg. Kecepatan sudut ketika lengan terlentang W1 3 putaran. Momen inersia ketika lengan merapat L2 sama dengan 2 kg. Ketika momen luas sama dengan 0, maka laju putaran atlet ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya dapat diperoleh dari hukum kekekalan momentum sudut, yaitu I1 dikali W1 sama dengan L2 I2 kali W2. W2 sama dengan L1 per 12 kali W1. W2 sama dengan 4 per 2 dikali 3 dalam kurung. Jadi jawabannya W2 sama dengan 6. Maka momen inersia ketika lengannya merapat ke tubuhnya adalah 6 putaran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya meminta maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.